إلى هذه ولكنة صلى الله حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Sayyidina Al-Akbar Junaid Al-Baghdadi وخصوصا yang santri Muallim Syekh Abdul Halim Abdul Salam membaik Ibrahim wajib Jummaduratim Muallim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumul juhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarhus Salikin, kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita masih membahas pada bab yang keempat, ialah fi afatil lisan, yakni cacat atau celaknya lisan, perkataan atau lidah, ya. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya pada pengajian yang lalu ada 20, gitu. Yaitu ada 20, ya, banyak sebenarnya, tapi ada 20 kata-kata atau afatul lisan, yaitu perkataan yang dicela dan yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan dosa, atau tidak sedikit kaum baik laki-laki maupun wanita yang tidak masuk ke surga karena tidak mampu menjaga lisannya, kata-katanya. Dari yang pertama sampai keempat sudah dibahas, ya. Pada kajian yang lalu kita akan melanjutkan afatul khamisah, yakni afat yang kelima. Afatul lisan yang kelima ialah disebut perkataan yang selalu atau yang memancing atau yang menjadikan atau yang menyebabkan kata-kata itu menjadi kata perdebatan atau perkelahian, cekcok istilahnya. Jadi cekcok mulut tuh, ya, bawel mulutnya terjadi cekcok, ya. Itu masuk kategori ialah afatul lisan, ya. Jadi tidak sedikit orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya karena dikatain, akhirnya ngomong lagi, udah macem-macem, udah deh lanjutannya apa? Akhirnya jambak-jambakan, ya. Itu sering terjadi. Laki-laki tonjok-tonjokan, kalau perempuan
Jambak-jambak kan bisanya jambak doang. Ya. Gitu ya. Ya udah. Pokoknya kita jangan sampai terjadi semacam itu ya. Afatul lisan itu bahaya banget. Awas lo ya. Lidah emang susah. Makanya disebut lidah tak bertulang. Kalau bertulang nggak bisa makan. Ya gitu. Ya. Lidah tuh nggak bertulang ya. Ya. Kalau yang bertulang ya nggak bisa makan lah, kaku ya lidahnya ya. Jadi itu jangan ya, kita membiasakan, makanya disebut diam itu lebih baik ketimbang ngomong yang tidak baik. Maka diam itu lebih baik, makanya diam itu emas. Nah diam yang begini nih, diamnya itu disebut diam emas ya. Tapi diamnya orang yang bodoh itu bukan emas ya. Jadi diamnya orang yang sabar, menghindari dari perkelahian atau percekcokan ya, pertengkaran mulut, maka itu adalah lebih baik baginya. Kemudian yang ke-afatus sadisah, yaitu kemudian yang keenam itu ialah kebinasaan nih. Kebinasaan yang keenam itu yaitu membanyakkan perkataan dengan memberati diri, yaitu dengan sok bersastra gitu loh, tapi memberati diri yang sifatnya religi gitu loh. Ya, kadang-kadang kan orang seperti membuat tulisan, kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang ungkapan itu sebenarnya membebani dirinya sendiri gitu loh. Itu juga disebut perkataan yang disebut afat ya, yaitu tercela gitu loh. Jadi nggak boleh gitu. Nggak boleh. Contohnya apa sih perkataan yang menyatakan seperti begini? Kalau nggak paham nih, kalau paham sih boleh. Kalau telah dilakukan juga boleh. Sebagai contoh begini, dengan berbahasa saja, saya tidak butuh Allah. Allah itu yang butuh saya, karena saya tidak pernah meminta diciptakan. Allah yang menciptakan saya. Itu perkataan memberati dirinya. Itu sering ada terjadi semacam itu, salikin-salikin itu. Itu bahasa-bahasa yang artinya membebani dirinya. Contoh lain lagi, saya tidak butuh pahala, yang penting kan ikhlas, sholat aja. Itu juga membebani dirinya. Atau kata-kata lain lagi, yang tahu ikhlas kan hanya Allah, kenapa orang itu menilainya? Itu juga membebani dirinya. Awas loh, banyak lagi kata-kata itu ya, kata-kata itu. Atau berkata yang sifatnya mengklaim ya, alibi, padahal dia tidak mengucapkan, tetapi seolah-olah mengucapkan. Sebagai contoh, orang makan atau minum ditanya, kok nggak baca bismillah? Sudah di dalam hati, itu membebani diri namanya ya. Nah itu membebani diri, padahal tidak pernah mengucapkan di dalam hati. Yang namanya bismillahirrahmanirrahim itu tidak diucapkan di dalam hati. Yang namanya makan, semua makan atau minum, ya baca bismillahirrahmanirrahim, bukan grentes ini rohmanirrohim gitu, enggak. Grentes, ngerti grentes enggak nih? Yaitu terlintas di dalam hati ya. Itu juga enggak boleh. Jadi membebani ya, membebani. Atau begini kalimatnya, duhai suamiku bagi wanita ya. Kalau laki-laki, duhai istriku ya, duhai suamiku, hidupku kuserahkan sepenuhnya hanya untuk dirimu. Itu membebani diri loh, gombal itu loh. Kalau ada wanita bilang, wahai suamiku, kuserahkan sepenuh hidupnya kepadamu, saya jawab, pret. Nggak mungkin. Ya kenapa? Giliran saya mati, sumpamanya belum tentu kan ikut ke lubang ke liang lahat kan, malah takut. Jangan-jangan contohnya suaminya meninggal, kaum wanita contohnya yang mengatakan saya sehidup semati dengan suamiku gitu, cintaku sehidup semati gitu loh. Suami meninggal,
tidur sendiri di kamar, dan datang suaminya, ucluk. Nah, udah meninggal nih, kira-kira masih mau meluk nggak? Katanya sehidup semati. Coba, udah gitu datang, udah nggak usah pakai pocong deh, pokoknya datang aja, ketemek malam-malam gitu, atau tiba-tiba nyolek, mah, nengok gitu, mesti kabur kalian. Mana sih hidup sematinya? Bohong. Itu membebani diri namanya, ya. Nah, apalagi laki-laki lagi bilang, wah saya pikir pokoknya saya emang gak ada duanya deh istri saya, pokoknya satu-satunya. Apaan? Adatnya laki-laki itu kalau istrinya meninggal, itu nangis itu ada beberapa detik, jam mungkin. Kenapa? Lagi nangis ngeliat istrinya begitu, banyak orang layat dan ngelirik, mana buat ganti mamanya ya anak. Ngelirik. Itu laki-laki loh, itu rata-rata. Kalau saya kan enggak, karena enggak pernah belum. Loh, saya kan enggak pernah, jadi enggak kayak gitu. Ya, itu begitu rata-rata laki-laki tuh. Nah ya, kalau wanita kan nangis bener karena apa? Aduh gimana nih bagi wanita yang apalagi yang nggak kerja, udah pikirannya tuh nangis bukan karena meninggalnya, lu tega amat, utang masih banyak, kreditan masih belum ini, lu tega amat bang dah gitu. Nah udah gini bang gitu. Aduh saya kira. Jadi nangisnya tuh bukan karena ditinggalkan dia matinya, karena pikirannya itu banyak utang belum diselesaikan, banyak macam-macam, nggak ada asuransi, nggak ada ini segala macam, rumah masih kredit, motor masih kredit, meninggal 40 hari habis semua, selesai, itu kan, itu contoh ya. Jadi banyak orang yang nangis itu adalah meninggal dunia itu belum tentu dia nangisin suaminya karena meninggal atau istrinya menangis kalau meninggal itu enggak, gitu. Bisa jadi karena yang lain-lain ya. Jadi makanya jangan membebani diri dengan perkataan-perkataan yang wajar-wajar sajalah kalau berkata-kata. Kalau memang mencintai istri, aku sangat mencintaimu, selesai. Sayang dan lain sebagainya, selesai itu ya. Dah, kalau kalian memang benar tahu dan sesungguhnya yang tahu itu tak mengapa gitu. Dosa enggak sih membebani diri ini? Enggak dosa sih, tapi itu adalah semacam kayak bom waktu. Jadi akan dibuktikan kalau pada saat kalian mengatakan cintaku sehidup semati, kemudian pada saat mati dia nggak ikut mati, nah itu beban, nah itu baru nih loh. Lah maksudnya sehidup semati kan maksudnya saya nggak nikah lagi deh gitu loh. Emang begitu yang namanya setia? Enggak juga. Kaum wanita contohnya ditinggal suaminya meninggal dunia, saya supaya setia gitu nih loh. Pokoknya supaya nanti di surga bareng sama suami saya gitu loh. Ya ampun, kegeeran amat, suami kalian yang meninggal itu sudah nggak inget-inget sama kalian. Tuh kayak Bu Sari tuh nggak nikah tuh. Kegeeran dia mau ditungguin Pak Bambangnya, kagak, Pak Bambang udah nggak inget karena dia warna bidadari yang jauh lebih cantik dari Bu Sari, jauh. Mana tuh orangnya tuh? Ya, jauh gitu loh. Kenapa? Kalau suami kalian ingat dengan kalian, berarti dia adalah tidak masuk golongan orang ahli surga. Nih, orang meninggal dunia itu ada 3 nih. Ingat-ingat lagi, Bapak ulang lagi. Pertama, orang yang beriman dan banyak pahalanya. Yang kedua, orang yang beriman tapi tidak banyak pahalanya, alias banyak banyak dosanya. Nah, itu loh. Kita tidak berbicara orang kafir, orang yang non muslim sudah selesai gitu loh. Ini yang 3 ini. Yang ketiga ialah orang-orang yang yang mendapatkan anugerah Allah khusus. Ini para nabi, para rasul, para aulia, para kekasih Allah. Ini yang ketiga. Kita nggak usah. Yang 2 dulu nih. Pertama, orang yang beriman. Orang yang beriman yang banyak pahalanya, nilai kebaikannya lebih banyak, maka apalagi dia punya mursyid, punya guru, dia sampai ke akhirat sebelum malaikat mungkar nakir tanya, itu sudah dicegah dulu, jadi nggak ditanya dulu. Gak ditanya kemudian datang malaikat mungkar nakir, merubuka, wow udah langsung dah. Nah, kan? Kalau pada saat merubuka, apa jawabnya kalian? Diapalin? Gak bisa. Nah,
Kayak ditalkin kan, kalau di kampung-kampungan suka ditalkin. Banyak sih orang talkin ya. Marrobuka ya tuqiyam, kamu adalah sudah di alam lain, bukan di alam dunia lagi. Nanti kalau ada malaikat mungkar nakir datang dan tanya marrobuka jawab basiro, nah itu loh. Kalau orang Jawa, jawablah kamu, diajarin tuh, nah itu loh. Gak tahu denger apa enggak. Atau diapalin kalian, nah coba diapalin. Nanti pada saat marrobuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, terus itu diajarin apa tuh, akan ditanya begitu. Itu menurut sebahagian ulama. Kalau kalian ditanya malaikat mungkar nakir, maksudnya malaikat mungkar itu malaikat yang mengintrogasi maksudnya. Nah itu yang mengintrogasi. Jadi intinya itu sebenarnya diintrogasi, cuman di seolah-olah kayak seolah-olah marrobuka, siapa Tuhanmu, itu maksudnya terkait dengan masalah ketuhanan. Nah, kalau hanya sebatas marrobuka, enak banget, gampang nanti lulus marrobuka, Robi Allah, selesai. Nah kan, menabiuka, nabiku, Hizbul Watoni, wah hawas lu, salah gitu. Menabiuka gitu. Kemudian man kiblatuka, man imamuka, imamnya siapa coba? Man imamuka, imami Syafi'i, wah langsung digampar, nggak ada imam Syafi'i. Imamnya Hambali enggak, gitu. Imamnya siapa? Al-Qur'anul Karim. Man kiblatuka, kiblatnya siapa? Gitu. Kiblatnya kemana? Yaitu ke Baitullah dan selanjutnya. Nah. Kemudian ditanya, tanya yang terakhir, siapa saudaramu? Langsung dihitung, saudara saya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, langsung digampar. Saudaramu siapa sih saudaramu? Yaitu kaum muslimin wal muslimat, itu menurut talqin. Kalau kepleset, merubuka, Robi Sugara, wah langsung babak belur ya kan. Kacau kan, nggak bisa. Nah itu nanti kalau ditanya malaikat mungkar nakir itu datang. Malaikat mungkar nakir datang, itu pada dua orang itu tuh, yang orang imannya ada, yang kalau yang imannya itu adalah pahalanya nilainya tinggi, apalagi ada mursyid, ada pembimbing, ada orang-orang yang menjadi anutan pegangan, itu datangnya tuh nggak macem-macem. Pada saat datang tuh biasa aja. Nah, artinya ya layaknya kayak manusia, sopan, santun itu. Tapi kalau yang datang itu adalah orang yang ini orang yang imannya kurang, banyak dosanya, suruh ngaji susah, suruh sholat apa lagi dan macam-macam, udah banyak alasannya, banyak berbuat maksiat, malaikat datangnya aja sebelum sampai itu suaranya itu melebihi daripada suara petir. Geledak. Kalian udah kecut duluan deh. Mau bilang, tolong dong maafin, enggak ada maaf-maafan. Udahlah. Tiada maaf bagimu. Wow, udah selesai. Mau ngomong aja udah nggak bisa. Karena apa? Suaranya itu, bentakannya itu adalah lebih kenceng. Bentaknya itu lebih kenceng dari suara petir. Kalian suara petir kalau lagi hujan tuh geledak, kaget kan. Ini suaranya, suara omongannya itu melebihi daripada suara petir. Kenceng kayak di telinga. Kalian udah geter dulu. Dah. Akhirnya dua orang ini, dua golongan ini yang beriman, akhirnya dia ditanya dengan baik dan benar secara otomatis, atau diintegrasi sudah bagus, baik, akhirnya dia masuk ya ke dalam tempat peristirahatan. Akhirnya dia ditidurkan, tidur sampai hari kiamat. Nah, nanti bangunnya hari kiamat. Yang kedua adalah orang yang tadi yang tidak mendapatkan iman. Nah, itu akhirnya yang dosanya banyak, dia langsung dimasukkan ke sel tahanan yang disebut dengan siksa kubur. Nah, sibuk nih dua-duanya nih. Yang satu bisa jadi tidur, udah selamanya. Tidur apa? Tidur dikelonin sama bidadari. Nah itu loh, cakep gitu loh. Kenapa? Sampai masuk ke ke surga, masuk ke alam surga, di mana dia itu tidur. Karena apa? Dia kayak orang habis kerja capek, orang habis merantau capek gitu loh. Mandi Al-Kausar, saya itu mandi, terus akhirnya dia masuk ke kamar, kamarnya itu indah banget, wah empuk banget, wangi banget, nggak seperti di dunia apek, nah itu asem gitu loh. Langsung di tiduran dikelonin. Nah,
Siapa yang ngelonin? Bukan kalian kaum wanita. Atau yang wanita bukan kalian kaum laki-laki. Tapi apa? Bidadari. Sesuai dengan bayangannya, kalau kaum wanita itu kesemsem sama kegantengannya John Travolta, itu datang kayak John Travolta gitu loh. Nah, bidadaranya gitu loh. Begitu juga bagi laki-laki bidadarinya kayak siapa sumpamanya. Nah, itu juga tetap akan didatangkan sesuai dengan keinginannya. Nah itu, ya. Nah itu tidur. Nah kemudian yang satu tersiksa, diinterogasi terus. Nah kalian kebayang nggak kalau ada laki-laki atau perempuan yang meninggal kemudian datang ke keluarganya? Nggak ada. Ya. Jadi nggak mungkin. Nah itu sebagai contoh semacam. Jadi nggak mungkin. Jadi kalian nggak usah ketakutan. Nah, kecuali kalau yang ketiga tadi, para kekasih Allah, dia itu tidak tidur. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwats bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang-orang yang di jalan Allah, yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah, orang-orang yang benar-benar kekasih Allah itu amwats, dia itu mati. Jadi disebut nggak bisa, bal ahya, bahkan dia itu hidup. Namun kalian tidak tahu hidupnya itu adalah di mana, karena ia adalah lintas waktu, lintas dunia, lintas alam. Bal ahya walakin la tash'urun. Bahkan dia itu hidup, namun kalian tidak tahu hidupnya itu di mana, karena dia lintas. Jadi lintas alam, bisa di langit 7, bisa di mana saja, bahkan bisa di bumi, bisa melihat, bisa apa saja. Itu para kekasih Allah, beda ya dengan yang tadi. Itu orang-orang yang meninggal dunia itu, kita tidak sedang membahas semacam itu, namun kaitannya dengan orang-orang yang suka berkelahi atau orang-orang yang suka memberati diri. Perkataan-perkataannya itu akan membebani sampai di akhirat, termasuk membebani pada saat ia masuk ke alam kubur. Itu maksudnya ya. Jadi jangan sampai kalian terjadi malapetaka dalam kuburnya ya, meninggal dunia gitu. Akhirnya kalian terlunta-lunta sendiri. Nah itu ya. Dah. Kemudian al-afatus sabi'ah, kemudian afat yang ketujuh itu ialah suka memaki orang, ngata-ngatain manusia dengan perkataan-perkataan yang keji, dengan perkataan yang jahat, dengan celaan. Hal semacam itu ialah sangat dicela oleh syarak, tidak boleh. Bahkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah melarangnya, mencegahnya, yaitu siapa? Memaki orang yang meninggal pun, yang sudah mati di dalam perang Badar. Itu adalah juga walaupun dia adalah orang musyrikin sekalipun, itu tidak boleh. Mencaci maki, kemudian menjelek-jelekan dan sebagainya, itu sudah tidak diperkenankan, tidak boleh. Jadi mencaci maki dan lain sebagainya itu ya, itu nggak boleh. Karena itu golongan disebut fahsa. Di sini disebut iyyakum wal fahsa. Awas, takuti olehmu tentang perkataan-perkataan yang keji. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yuhibbul fasihin. Jadi Allah itu adalah fahsa. Jadi Allah itu tidak suka terhadap orang-orang yang fahsa. Jadi Allah tidak suka terhadap orang-orang yang fahis, ya, yang fahsa. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kalian harus takut, harus hati-hati dengan masalah perkataan-perkataan yang keji. Nah, perkataan yang keji macam apa saja sih?
banyak perkataan yang keji, yaitulah munculnya dari hati orang-orang yang memang sesungguhnya punya penyakit di dalam hati. Oleh karenanya kalian disuruh sholat 5 waktu, dan sholat 5 waktu apabila benar cara mendirikannya bukan sebatas mengerjakan sholat tetapi mendirikan sholat, insya Allah akan sesuai dengan target sholat. Inna sholata tanha anil fahsa ilwal munkar. Karena di sini disebutkan bahwasanya fa innallaha la yuhibbul fahis. Jadi Allah itu tidak suka terhadap orang-orang yang fahsa. Oleh karenanya dikasih penetralnya ialah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hati-hati ya. Jadi perbuatan keji dan mungkar itu hati-hati, karena itu akan menghanguskan segala amal ibadah kita, dan sekaligus juga bisa menyeret kita ke dalam penderitaan dunia dan akhirat. Hati. Jadi yang ketujuh itu mencaci maki, ngatain. Nah, gimana kalau kita memang ngatain orang, contohnya dengan sebutan-sebutan, kalau memang itu sudah menjadi sebutan biasa, orang itu memang ada pada cacatnya disebut. Contohnya kalau di kampung kan, siapa namanya, contohnya nama siapa? Ali siapa? Ali Pincang. Nah kan maksudnya kenapa? Karena memang dia dan orang itu juga nggak marah dikatakan, karena memang banyak nama Ali. Ada Ali Pincang, ada Ali Picek, ada Ali macam-macam deh ya. Nah itu macam-macam kata-kata itu nggak ada masalah. Contohnya julukan-julukan. Seperti di sini ada namanya itu bagus banget namanya Agus siapa gitu loh ya. Tapi seneng banget dipanggil Keling mamanya. Kenapa sih panggil Keling? Nah, dipanggil Keling, Agusnya itu memang nggak marah, memang itu adalah sudah sebutan, itu nggak apa-apa, itu bukan mencaci maki namanya, itu sebutan, julukan. Kan memang kadang-kadang orang suka punya julukan masing-masing, ya. Ada juga namanya krempeng, ada juga namanya orang udah namanya siapa sih? Yaitu seperti Yati siapa? Yati Pesek. Kan terkenal tuh Yati Pesek, karena peseknya dia adalah mendapatkan rezeki banyak. Kenapa? Nah itu maksudnya. Jadi kalian jangan marah dengan Allah karena posisi kalian. Kejelekan itu justru terkadang bisa membawa rezeki. Nah, apalagi banyak ada orang yang giginya tonggos sampai ke depan gitu loh. Sampai kayaknya mungkin dia sebelum ketemu hidung itu bisa ketemu gigi dulu, plak, Tapi dia dapat rezeki, Dari itu, Ada lagi orang yang bibirnya doble, dengan kendoblehan bibir itu rezekinya banyak dari bibirnya doble, jadi dijual bibirnya, ya. Nah itu. Apalagi, ya siapa sih banyak orang yang jelek-jelek orangnya. Jadi kalian jangan khawatir, ya. Tapi bukan berarti semacam itu masuk golongan afatul lisan. Kalau kalian menyebut contohnya Yati Pesek atau ini juga, itu bukan mencaci maki, tapi itu adalah memang sudah sebutannya, jadi enggak masalah ya. Jadi memang udah ada julukan-julukannya. Jadi tidak boleh mencaci maki ya. Mencaci maki, ngatain manusia dengan perkataan-perkataan yang keji, dengan kata-kata yang macam-macam deh ya, kalimat-kalimat yang ngatain istri. Cuma ada seorang laki-laki ngatain istri itu jahat banget gitu loh. Udah macam-macam deh, jahat, kata-katanya jahat. Nah, susah saya mau mengatakan tuh susah. Siapa gitu? Banyak, bahkan ada orang yang sudah ngaji di sini, salikin, padahal kalau sudah marah, muntap marahnya itu tidak kontrol. Sehingga kata-katanya itu keji itu muncul dengan berbagai macam kata-kata.
Mungkin kebun binatang keluar semua atau nama-nama macam-macam dan lain sebagainya. Padahal itu perkataan orang awam. Seorang salikin yang sudah ngaji apalagi sudah mendengarkan kajian semacam ini seharusnya sudah tidak layak, ya. Tidak layak mengatakan kata-kata keji terhadap istri. Begitu juga istri terhadap suami, itu tidak layak, tidak pantas. Dan itu termasuk afatul lisan, cacat. Dan tidak akan sampai kepada Allah. Dan dia akan berhenti di jalan. Dan dia akan berhenti artinya semacam kayak jalan di tempat. Artinya tidak benar menuju kepada Allah. Cobalah kalian berbuat romantis terhadap istri. Cobalah kalian istri romantis terhadap suami. Apa sih susahnya mengatakan kata-kata yang baik? Apa sih susahnya mengatakan kata-kata yang merdu, kata-kata yang menyenangkan hati istri, kata-kata yang menyenangkan hati suami. Apabila saling menyenangkan kan itu pahala. Jadi pahala itu bukan sebatas puasa, sholat, zakat, haji. Menyenangkan orang lain saja itu adalah udah nilainya plus itu. Kalian tahu nggak sih, senyum saja itu ibadah, percaya deh. Kalian senyum, apalagi seorang istri senyum terhadap suami, apalagi kemudian seorang suami senyum terhadap istri, senyumnya aja udah pahala banget, pahala besar banget. Kalau kaum wanita, kalau kalian mau cari pahala itu mudah banget. Senyum terhadap suami pahala, kemudian manggut-manggut sama suami saja pahala, walaupun manggut-manggutnya sebel gitu loh. Itu pahala. Percayalah. Sampai saya katakan sama istri, ya katakan, bahkan sering saya katakan, kaum wanita apabila di kamar tidak pakai celana dalam itu sodakoh. Sepanjang malam tuh dihitung sodakoh. Nah itu loh. Was ya, nanti malam jangan sampai kalian kemudian tanya suami, saya mau sodakoh pak, gitu loh. Enggak begitu. Itu sodakoh gitu loh, itu sodakoh bener deh, itu sodakoh. Nah kalau yang nggak punya suami, sodakohnya apa? Silakan dia malaler sama nyamuk tuh ya situ. Nah, jadi nilai pahala banyak banget. Apa sih susahnya kalian kaum wanita berbuat menyenangkan hati suami? Apa sih susahnya kaum laki-laki kalian menyenangkan hati istri? Itu loh, jangan mencaci maki. Itu loh, yang menjadi afatul lisan. Enggak baik mencaci maki itu, gitu loh. Masuk kategori afatul lisan, kita nggak perlu lagi mencaci maki ke yang lain deh. Istri aja, istri atau istri terhadap suami, suami terhadap istri, kemudian anak, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Kadang-kadang orang tua terhadap anak ngomongnya naudzubillah min dzalik. Akhirnya ditiru lagi sama anaknya juga begitu, naudzubillah min dzalik, gitu loh. Bagaimana istri akan menghormati suami, orang suaminya juga kata-katanya itu adalah rusak. Nah, kan sama saja begitu. Jadi kalau kalian menjadi pemimpin imam rumah tangga tidak mencontohkan sebagai contoh uswatun hasanah, ya rusak lagi, nggak benar lagi, ya. Jadi masuk golongan afatul lisan, yaitu yang ketujuh ialah suka mencaci, suka memaki, suka mengejek dan macam-macam, ya. Nah itu nggak boleh ya. Bahkan disebutkan mencaci maki binatang pun nggak boleh. Sampai-sampai yaitu yang pernah kemarin Bapak jelaskan, Nabi Nuh menangis selama 200 tahun karena mencaci maki, ngejek binatang itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Al-afatus saminah. Kemudian afat yang ke-8 itu ialah ya, ke-8 yaitu melaknat, al-laknatu, yaitu melaknat. Ada kalanya melaknat hewan, apalagi melaknat manusia, nah, melaknat batu, melaknat kayu, melaknat macam-macam, melaknat makhluk, itu udah nggak boleh. Kenapa? Nih contoh melaknat, nih maksudnya melaknat itu adalah ungkapan-ungkapan yang tidak layak. Contoh, nih kalian jalan nih, lagi jalan tiba-tiba kesandung, jatuh batunya, sialan nih dasar batu, lu tendang batunya. Ya batu mah nggak marah, ditendang juga.
Yang babak belur kalian sendiri. Kalian malah itu afatul, itu dosa, bertambah dosa. Apalagi kalian lagi jalan, tiba-tiba hujan, wah sialan nih hujan. Nah udah kan, itu orang awam. Itulah bahaya. Bukannya alhamdulillah hujan itu kan rahmat. Kenapa kalian mengatakan kata-kata dengan kata-kata sialan? Hujan, dikasih hujan, orang pada minta hujan kok. Nah, kodok aja minta hujan, gitu loh. Nah, semuanya pada berdoa untuk minta hujan, gitu loh. Kalian dikasih hujan, malah melaknat hujan, melaknat binatang. Kalian digigit sama binatang, ya kenapa kalian deket-deket sama binatang? Ya namanya binatang, gitu loh. Kalian pegang-pegang binatang, digigit deh. Langsung kalian ngamuk, binatangnya langsung dibunuh, dipotong. Nah udah. Ya nggak apa-apa sih, motong binatang halal, tapi jangan didasari oleh marah. Karena kalian dipatok, gitu loh. Kalian lihat anaknya, anak kalian seumpamanya jalan abis mandi, anak laki-laki, ketemu ayam itu langsung notol itunya, titiknya, til. Jerit anaknya, ngamuk kalau uber-uber ayam itu sampai dipotong, gitu loh, sebel gitu, itu haram tuh potongan ayamnya. Ya, dimakan tuh haram. Kenapa? Karena bukan menyembelih, bukan karena Allah, tapi karena nafsu, karena sebel, gitu loh. Ya. Itu contoh ya, itu nggak boleh, gitu loh. Ya. Jadi mencaci maki, melaknat itu hewan segala macam itu nggak boleh, apalagi melaknat orang, apalagi melaknat manusia, ya, melaknat saudara, melaknat kan artinya nyumpain, gitu loh, ya, melaknat ya, atau masih banyak lagi, karena itu adalah golongan orang-orang yang disebut laknatullah, ya, bahwasanya laknat Allah itu alal fasikin, yaitu terhadap orang-orang yang fasik, itu Allah yang berhak melaknat. Gitu. Jadi laknat Allah itu adalah hanya orang-orang yang fasik, tetapi banyak orang-orang yang melaknat, ya. Seorang telah melaknat kepada orang-orang yang tidak layak untuk dilaknat. Orang tua melaknat anak, anak melaknat orang tua, melaknat teman, melaknat siapa saja. Orang melaknat binatang aja nggak boleh, itu nggak boleh, ya, sebel gitu lain sebagainya. Dah jelas ya. Jadi itu laknat itu juga masuk golongan afatul lisan, ya. Wih berat loh ya kalau ngaji tasawuf tuh. Ini nih kitab Syarhus kitab Ihya Ulumuddin tuh kalau orang umum itu disebutnya kitab tasawuf, gitu. Padahal memang kitab yang harus dipelajari oleh kita, ya. Ini sebagai contoh. Terus gimana kita? Nah itu lain lagi. Nah udah. Kemudian al-afatut tasiyah, yaitu afat yang ke-9, ya. Yaitu yang ke-9 itu yaitu di sini, ini hati-hati nih ya, jangan tersinggung, ya. Orang yang suka bernyanyi-nyanyi di kamar mandi, bersair-sair di kamar mandi, gitu ya. Nih, nanti kalau saya lewatin repot juga, saya juga suka nyanyi-nyanyi, tapi bukan nyanyi di kamar mandi, ya. Bernyanyi-nyanyi di kamar mandi, bersair di kamar mandi, nah itu nggak boleh, gitu ya. Nah ya, itu nggak boleh. Jadi kalau di kamar mandi, ya sudah mandi dengan itu nggak boleh bersair-sair itu, bernyanyi-nyanyi gitu loh. Lah terus baca Quran, yang ngapain sih di kamar mandi baca Quran, gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan aja gitu loh. Ngapain juga gitu loh ya. Nggak adab maksudnya, nggak adab. Jadi nggak boleh bersyair-syair, bro, bersajak gitu loh. Kan ada orang, kenapa? Ada orangnya selalu ditanya, orang-orang balik tukang nyanyi itu adalah apa? Belajarnya itu di kamar mandi, malah nyanyi-nyanyi di kamar. Itu nggak boleh sebenarnya ya. Sebenarnya nggak boleh. Jadi jangan. Sebaiknya nyanyi nanti keluar kamar mandi boleh deh bernyanyi-nyanyi berdendang. Tetapi tetap berdendang yang santun, yang sopan. Terlebih baik lagi yang religi. Apalagi dengan sholawat ya. Dengan bahasa-bahasa yang mengajak untuk sampai menuju kepada Allah. Kan lebih baik. Dakwah itu bukan seperti kata-kata biasa seperti ceramah saja. Dakwah itu bisa melalui sastra, bisa melalui berbagai macam.
Jadi berbagai macam, bisa melalui sastra, bisa melalui akhlak, bisa melalui puisi, bisa melalui berdendang gitu loh. Bukan berarti harus bernyanyi itu adalah dengan buka-bukaan dan seronok dan sebagainya, kesannya itu adalah kesannya nggak baik. Boleh gitu, boleh kalian bernyanyi, tapi dengan catatan ialah mengajak sifatnya untuk ngajak kepada Allah, untuk mencontohkan romantisme berumah tangga, untuk mencontohkan bahwasanya ini loh, mungkin kadang-kadang orang kalau tidak dipakai lantunan, kata-kata kata-kata syair itu kadang-kadang susah, karena memang hati orang itu lembut. Kadang-kadang itu perlu sentuhan dengan syair-syair. Makanya dari dulu itu banyak syair-syair yang begitu dahsyat dan luar biasa. Contoh syair yang paling bagus gitu ya, paling bagus sampai sekarang itu belum ada yang memecahkan rekornya. Syair itu hampir disamakan, kalau orang-orang tertentu hampir disamakan. Artinya kayak Quran kedua gitu loh. Yaitu apa? Berjanji, atau di sini disebut rawi. Itu kan ada berjanji nasar, ada diba, ada burda, itu kan itu di dalam berjanji itu dirawi. Itu apa? Isinya syair. Syairnya apa? Semua menceritakan baik diba, burda, sarofil anam, atau berjanji nasarnya, atau berjanji nazomnya. Semua itu ada 5 syair di situ. Itu semuanya menceritakan kronologi sejarah mulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunannya sampai beliau lahir hingga beliau berdakwah sampai wafatnya. Karena apa? Pada masa itu ialah ada perlombaan untuk membuat sebuah sastra besar, yaitu yang judulnya itu ialah Tarikh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat di sana banyak sekali, bagus sekali. Seperti di berjanji contohnya ya, yaitu Abdadul Imla Bismidatil Aliyah Mustadirong baika karogati alamana lahu wa aula wasanni wasallim mawaridu sa'iwatun haniyah. Itu kalau di pesantren itu hafal, gitu loh ya. Itu menceritakan Abdadul Imla Bismidatil Aliyah. Aku mulai ini adalah cerita Nabi tentang sejarah ini adalah dengan bismillah. Kan pertamanya al jannatu wa na'imu wa sa'du lima yusallim wa yubarik alaihi. Al jannatu wa na'imu. Jadi jannah, surga itu, kenikmatan itu untuk orang-orang yang selalu membaca salawat untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai orang yang pelit membaca salawat itu sama saja orang yang gak akan mendapatkan syafaatnya. Itu contoh. Itu di berjanji loh ya. Itu syair-syair yang sangat dahsyat sekali. Kenapa? Menuntun, mengajak untuk bercerita, tetapi cerita dengan lantunan-lantunan yang begitu indah dengan bahasa sastranya ya. Jadi nggak apa-apa kalau bersair semacam itu, tapi bersair yang akhirnya seronok, akhirnya sampai kepada macam-macam dan itu yang tidak diperkenankan. Kemudian bersair, bernyanyi-nyanyi di kamar mandi, di jamban, di tempat-tempat yang memang tidak layak, itu adalah yang diharamkan, tidak diperkenankan ya. Itu yang ke-9. Kemudian afatul asyarah, yaitu yang ke-10 ialah di sini bersendaguro. Nah, ini insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang ya, karena di sini ya sudah mulai waktu isya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk jamaah nanti setelah sholat isya jangan pada pergi dulu untuk menyaksikan ada yang mau nikah ya. Ada yang mau nikah padahal dia udah nikah, tapi kepengen nikah di sini.
Baru Jumat kemarin nikah, artinya nikah catatan negara ya. Kalau nggak salah itu Jumat kemarin. Nah, jadi kepengen kurang marem, jadi kepengen maremnya itu kepengen dinikahkan di sini, ya udah saya nikahkan aja insya Allah ya. Ayo Basit Cangkomat, Basit.